Pertandingan paling dramatis Timnas Indonesia. Pertama, Timnas Indonesia versus Malaysia di Piala AFF 2020. Terjadi di fase grup Piala AFF 2020, pertandingan tersebut menjadi laga dramatis pertama Timnas Indonesia di tangan Sintayong. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia dituntut menang pada pertandingan kali ini. Tetapi Timnas Indonesia justru tertinggal terlebih dahulu dari Malaysia. Meski begitu, semangat rivalitas skuad Garuda tak memudar pada saat itu. Hasilnya skuad asuhan Sintayong mampu berbalik unggul dengan skor 4-1. Kedua, Timnas Indonesia versus Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023. Menghadapi tim kuat Kuwait, Timnas Indonesia berhasil mencuri 3 angka dengan keunggulan 2-1. Pada laga tersebut, skuad Garuda sempat tertinggal terlebih dahulu. Namun Sintayong mampu memompa semangat anak asuhnya. Hasilnya, skuad Garuda bangkit melalui eksekusi penalti dari Marpel pada menit ke-45. Kemudian satu gol Timnas Indonesia lainnya berhasil dibukukan oleh Rahmat Irianto di awal babak kedua. Kemenangan tersebut menegaskan skuad Garuda layak lolos ke putaran final Piala Asia 2023 usai 16 tahun absen di ajang bergengsi benua kuning tersebut. Ketiga, Timnas Indonesia versus Singapura di semifinal Piala AFF 2020. Pertandingan ini bisa dibilang menjadi laga yang paling dramatis sepanjang Sintayong menangani Timnas Indonesia. Hal ini karena Timnas Indonesia hampir saja gagal melangkah ke babak final Piala AFF 2020. Sempat imbang di leg pertama, skuad Garuda tampil dramatis di laga tersebut. Diketahui skuad asuhan Sintayong unggul terlebih dahulu. Sempat terkena comeback, namun mentalitas Garuda kala itu sangat bagus usai berhasil menyamakan kedudukan dan Singapura diwarnai kegagalan penalti. Dilanjutkan dengan babak extra time, hasilnya Timnas Indonesia mampu mencuri kemenangan. Stadion utama Gelora Bung Karno banjir pujian, Stadion Vietnam kena sindir. Stadion utama Gelora Bung Karno yang menjadi venue pertandingan semifinal Piala AFF leg pertama turut mengundang pujian media Vietnam. Bahkan tak sedikit pula yang menyebut pujian tersebut sebagai bentuk sindiran untuk markas Timnas Vietnam yang Stadion Maidin yang dianggap kalah jauh dari segi kualitas. Sebagai contoh, media Vietnam, Tuai Tri misalnya menuliskan bahwa dengan kapasitas 78.000 tempat duduk, Stadion Gelora Bung Karno tidak hanya unggul dari Stadion Maidin dalam hal kualitas, tetapi juga dalam segala hal. Media tersebut juga menuliskan bahwa rumput SUGBK begitu hijau dan sehalus peludru. Ini berbeda dengan Stadion Maidin, di mana rumput menguning hingga diolok-olok netizen di Vietnam. Dalam laporannya, media tersebut menampilkan sejumlah foto kondisi secara luas SUGBK, termasuk tribun, bench, hingga ruang konferensi pers yang disebut bagus seperti bioskop. Sementara itu, media lain Tan Yen seakan kembali menunjukkan keprihatinan terhadap Stadion Maidin. Cukup banyak pemain Vietnam yang terkesan dan senang dengan indahnya rerumputan hijau Stadion Gelora Bung Karno. Berbeda dengan warna kuning kehijauan Stadion Maidin yang bergerigi.
Tak hanya lapangan, Stadion Maidin belakangan disorot dari kursi penonton, termasuk gawang yang sempat mengalami kerusakan. Sebagaimana diketahui, Stadion Maidin akan menjadi venue leg kedua semifinal Piala AFF 2022 yang dijadwalkan pada 9 Januari mendatang, di mana Indonesia akan berjuang mati-matian demi lolos ke babak final. Drama pengakuan Park Hang-seo sempat ngamuk hingga memuji timnas Indonesia. Park Hang-seo menjadi pelatih yang mendapat sorotan utama kalau bertandang ke Indonesia dalam laga bertajuk semifinal leg pertama Piala AFF 2022. Menghadapi skuad Garuda, Park Hang-seo terus mengeluarkan gimmick di luar nalar yang membuat heran pecinta sepak bola tanah air. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sempat merajuk lantaran adanya perubahan waktu kick-off di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Semula waktu kick-off timnas Indonesia versus Vietnam berlangsung pada 19.30 waktu Indonesia Barat. Padahal perubahan jadwal tersebut berkaitan dengan penjagaan keamanan situasi tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu. Lantas Park Hang-seo turut menyindir kesiapan timnas Indonesia jelang Piala Dunia U20 2023. Dirinya heran bagaimana persiapan keamanan Indonesia jelang event akbar tersebut. Meski begitu, pelatih berusia 65 tahun itu ternyata juga memuji kualitas timnas Indonesia sebagai tim yang bagus. Bertanding di stadion bersejarah, Park Hang-seo menganggap Indonesia sebagai lawannya tangguh di sepak bola, termasuk di Piala AFF 2022. Sebab skuad Garuda menjadi timnas langganan masuk final. Indonesia pernah masuk final Piala AFF sebelumnya. Belakangan ini mereka juga banyak berubah dengan permainan yang lebih baik. Pemain Indonesia memiliki skill, fisik, dan taktik yang bagus, kata Park Hang-seo pada sesi konferensi pers. Sementara itu, Sintayong percaya tuah Jordi Amat di laga ini. Keberadaan Jordi Amat di skuad timnas Indonesia ternyata menambah kepercayaan diri pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat merupakan salah satu 3 pemain keturunan yang dinaturalisasi PSSI jelang Piala AFF 2022. 2 pemain lainnya adalah Sandy Walsh dan Zain Patinama. Namun keduanya belum debut di Piala AFF 2022. Harapannya semua pemain keturunan bisa tampil dan menambah kekuatan timnas Indonesia di ajang Piala Asia mendatang.